Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para asatizah, jamaah salat Jumat Masjid Jami At-Taubah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari yang penuh barakah ini kita masih sama-sama diberikan begitu banyak nikmat, antara lain nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita masih dapat berkumpul kembali dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Besar harapan mudah-mudahan rangkaian salat Jumat pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah salat Jumat Masjid Jami At-Taubah yang dimuliakan Allah, sambil menunggu datangnya waktu salat Jumat pada siang hari ini, ada beberapa maklumat yang harus kami sampaikan. Yang pertama akan kami sampaikan laporan keuangan kas Masjid Jami At-Taubah. Saldo Jumat lalu tanggal 5 Maret 2021 sebesar Rp62.525.000. Pemasukannya diantara lain yaitu tromol Jumat lalu sebesar Rp3.120.000, loket kaca selama 1 pekan sebesar Rp2.500.000, tromol taklim untuk 1 pekan sebesar Rp750.000, tromol harian selama 1 pekan sebesar Rp1.268.000, infak untuk virtual sebesar Rp20.000, penukaran uang logam sebesar Rp160.000. Dan kami mendapatkan amal jariah dari keluarga besar almarhum Haji Mat Naseh sebesar Rp300.000, dan juga dari hamba Allah sebesar Rp1 juta. Total pemasukan dari tanggal 5 Maret sampai dengan 11 Maret 2021 sebesar Rp8.978.000. Pengeluarannya diantara lain yaitu operasional petugas sholat Jumat sebesar Rp1.100.000, insentif untuk 4 khodim selama 1 pekan sebesar Rp1.800.000, kegiatan taklim untuk 1 pekan sebesar Rp1.800.000, insentif 8 imam rawatib untuk bulan Maret sebesar Rp1.605.000, insentif 6 muazin harian bulan Maret sebesar Rp1.170.000, besuk pengurus DKM Masjid Jami At-Taubah sebesar Rp500.000, subsidi untuk kegiatan Isra Mi'raj dan tawakufan sementara pengajian minggu malam sebesar Rp3 juta, cetak amplop sebesar Rp440.000. Total pengeluarannya sebesar Rp11.415.000. Jadi total saldo kas Masjid Jami At-Taubah pada bulan Maret 2021 sebesar Rp60.088.000. Dan kami informasikan juga kepada para jamaah sekalian bahwasanya alhamdulillah untuk nasi Jumat berkah pada hari Jumat yang lalu atau tanggal 26 Februari 2021 terkumpul sebanyak 407 box atau bungkus
dan 1 dus air mineral dan uang tunai sebesar Rp150.000. Untuk itu kami atas nama pengurus DKM Masjid Jami'at Taubah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap para jamaah dan para donatur sekalian yang sudah banyak membantu dalam segala kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Jami'at Taubah. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, untuk susunan petugas salat Jumat pada siang hari ini tanggal 12 Maret 2021 untuk khatib dan imam guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Soleh Rahmani LCMA, untuk muazin Al-Ustaz Ahmad Mauludin, dan untuk Bilal Al-Ustaz Arsyad Rahmat. Waktu Jumat pada siang hari ini tiba pukul 12:04 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami himbaukan kepada seluruh jamaah diharapkan untuk mengisi saf-saf terdepan yang masih kosong agar saudara-saudara kita yang masih di luar dapat masuk dan mengisi saf yang ada di dalam masjid. Dan bagi saudara kita yang masih dalam perjalanan atau urusan duniawi, kita doakan mudah-mudahan semoga mereka dapat menghentikan sejenak aktivitasnya demi melaksanakan kewajibannya, yaitu sholat Jumat berjamaah. Dan bagi para jamaah yang membawa alat komunikasi baik handphone atau sejenisnya, harap dapat menonaktifkan terlebih dahulu. Dan juga kepada anak-anak yang ada di atas, diharapkan untuk tenang dan jangan berisik apalagi bercanda demi kelancaran dan kekhusyuan ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk sholat Jumat, marilah sama-sama kita hadiahkan surat Al-Fatihah. Yang pertama kita niatkan untuk para donatur kita, yaitu almarhum Haji Mat Naseh bin Haji Madinah, almarhumah Hajah Tasmani binti Haji Marullah. Kita doakan mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya dan ditempatkan kuburnya di raudhah min riyadil jannah. Bitilkaniyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bacakan suratul Fatihah. Kita doakan untuk para donatur-donatur kita, para muassis Masjid Jami'at Taubah dan para jamaah Masjid Jami'at Taubah yang keluarganya sudah berpulang ke rahmatullah. Kita doakan mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya dan ditempatkan kuburnya di raudhah min riyadil jannah. Bitilkaniyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi kita bacakan suratul Fatihah. Kita doakan untuk para jamaah kita yang sedang kurang sehat, para guru-guru kita, para alim ulama kita, dan para donatur kita yang saat ini sedang kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan kembali badannya sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebelum kami tutup, kami himbaukan kepada seluruh jamaah untuk pendistribusian nasi berkah pada siang hari ini, harap untuk mengantri di bangunan aula gedung baru Masjid Jami At-Taubah yang ada di sebelah kiri saya. Jadi untuk antrian nasi berkah jamaah yang ada di atas, harap tidak turun dari pintu samping atau sebelah kanan saya, dan untuk antri di sebelah kiri, tepatnya di gedung aula baru Masjid Jami At-Taubah. Dan juga kami harap untuk pendistribusian nasi Jumat berkah harap untuk dibagikan setelah pembacaan doa selesai. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang Jumat yang mulia ini, tanggal 28 Rajab 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 12 Maret 2021. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat hadir kembali di Masjid Jami' yang kita cintai ini At-Taubah untuk melaksanakan fardu sya'air salatil Jumat dengan penuh keyakinan semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni olehnya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, kejayaan dan kemuliaan yang dicapai seseorang baik secara pribadi, keluarga, masyarakat maupun bangsa tidak menutup kemungkinan akan mengalami kehancuran. Kehancuran itu akan terjadi manakala manusia tidak lagi menuruti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena itu kehancuran atau keruntuhan harus kita cegah dengan selalu memperhatikan dan menuruti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dalam salah satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita agar dapat menyelamatkan diri dari kehancuran. Dalam hadisnya Rasulullah bersabda, riwayat Imam At-Tabrani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, salasun munjiyat, khasyatullahi fi sirri wal alaniyah, wal adlu fir ridha wal ghadab, wal qasdu fil faqri wal ghina. Yang artinya ada 3 perkara yang dapat menyelamatkan manusia, yaitu takut kepada Allah baik pada waktu sembunyi maupun terang-terangan, berlaku adil baik pada waktu rela maupun marah, dan hidup sederhana baik pada waktu fakir maupun kaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari hadis di atas ada 3 petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita agar dapat menghindarkan diri dari kehancuran sehingga selamat dalam hidup di dunia maupun di akhirat. Karena itu 3 petunjuk Rasul ini perlu kita pahami bersama-sama. Yang pertama, kalau kita mau memperoleh keselamatan yang berarti terhindar dari kehancuran adalah memiliki rasa takut kepada Allah. Hal ini karena takut kepada Allah merupakan suatu yang amat penting dalam hidup ini. Dengan sifat ini manusia tidak berani melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan selalu menuruti perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Namun harus kita pahami bahwa yang dimaksud dengan takut kepada Allah bukanlah takut kepada Allah itu sendiri lalu kita menjauh dari Allah, tetapi yang dimaksud takut kepada Allah adalah takut kepada siksa, takut kepada azab dan murkanya,
yang membuat kita harus meninggalkan segala hal yang akan mendatangkan siksa, mendatangkan azab dan kemurkaannya itu. Rasa takut pada Allah seperti ini harus kita tunjukkan dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga, serta dimanapun kita berada. Karena Allah Ta'ala maha mengetahui apapun yang kita lakukan dan dimanapun kita melakukannya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri harus kita dekati. Sehingga kapan, dimanapun dan bagaimanapun situasi dan kondisi, kita harus selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya ada perintah dalam Islam untuk taqarrub ilallah, atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala seorang telah memiliki rasa takut kepada Allah, maka dia menjadi orang yang mudah menerima peringatan, sehingga dapat berubah pola hidupnya dari yang tidak benar menjadi benar. Allah Ta'ala berfirman, innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus shalah wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ilallahil masir. Sungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang selalu takut akan azab Allah, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka mendirikan sholat. Dan barang siapa mensucikan dirinya, sungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah lah tempat kamu kembali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Faktor kedua yang membawa manusia pada keselamatan dari kehancuran, dari malapetaka adalah berlaku adil. Hal ini karena kehidupan suatu masyarakat juga akan selamat dari malapetaka manakala keadilan ditegakkan. Karena itu banyak sekali ayat dan hadis yang memerintahkan kita berlaku adil. Baik adil kepada orang yang kita suka maupun kepada orang yang kita tidak suka. Jangan sampai seseorang berlaku adil kepada orang yang disenanginya dengan memberikan kemudahan yang berlebihan, sedangkan kesalahannya ditutup-tutupi dan tidak dihukum sebagaimana mestinya, meskipun tingkat kesalahannya sangat besar. Sementara orang yang tidak disukainya, jangankan diberi kemudahan, kesalahan sekecil pun diberi hukuman dengan hukuman yang sangat berat, sehingga melebihi batas kesalahannya. Salah satu ayat yang memerintahkan kita berlaku adil adalah firman Allah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pelajaran. Adil adalah berpihak pada kebenaran dan memegangnya erat-erat, sehingga tidak berat sebelah, tidak memihak kepada salah satu kelompok atau orang tertentu. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan sikapnya yang akan memotong tangan anaknya sendiri, Fatimah, bila anaknya mencuri. Sabda Nabi, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Sikap ini merupakan keadilan, sehingga jangankan orang lain, anaknya sendiri kalau bersalah tetap akan dihukum. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah telah menunjukkan keadilannya. Kala itu Ali mengajukan gugatan atas orang Yahudi yang telah mencuri baju perangnya, dan tentu saja orang Yahudi itu menyangkal tuduhan itu. Tetapi karena Ali juga tidak bisa menunjukkan saksi yang dapat menguatkan dan membuktikan tuduhannya, maka Sayyidina Umar pun tidak mau mengambil keputusan sewenang-wenang. Akhirnya Umar bin Khattab memenangkan perkara orang Yahudi itu.
Orang Yahudi itu tergugah dengan keadilan yang mengagumkan dari sang Khalifah Umar bin Khattab. Akhirnya Yahudi pun mengakui kesalahannya dan menyatakan diri masuk Islam. Kehidupan pribadi dan masyarakat memang akan berjalan dengan baik manakala keadilan ditegakkan. Yang terakhir atau yang ketiga, yang merupakan faktor penyelamat dalam kehidupan kita adalah memiliki kesederhanaan. Hal ini karena sederhana merupakan pola hidup yang dapat membawa kebahagiaan bagi manusia. Mungkin timbul pertanyaan di benak kita, mengapa dalam hadis di atas Rasulullah memerintahkan hidup sederhana baik di waktu fakir maupun di kala kaya? Di waktu kaya mungkin pantas kalau seorang diperintah untuk sederhana dalam hidupnya. Tetapi mengapa Rasul perintah juga hidup sederhana di waktu fakir? Hidup sederhana memang harus dijalani dalam dua keadaan. Di kala kaya, orang harus tetap sederhana sehingga dia tidak menghambur-hamburkan kekayaannya untuk sesuatu yang sia-sia. Sedangkan di waktu miskin, seseorang juga harus hidup sederhana agar jangan karena ingin tampil seperti orang kaya, akhirnya dia harus menjarah milik orang lain. Akhirnya dengan cara berhutang ke sana sini dalam jumlah yang besar, padahal dia tidak sanggup membayarnya. Apalagi utang akan membawa manusia tidak memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya. Mendapat gaji tidak membuat dia senang karena harus bayar utang. Begitu juga mendapatkan hasil kekayaan negara. Krisis moneter yang berkepanjangan di negeri kita yang kita cintai ini adalah dengan sebab hutang negara yang sangat besar, yang hanya ingin tampil seperti negara-negara kaya yang infrastrukturnya mewah, akhirnya terlilit hutang luar negeri yang sangat banyak. Itulah sebabnya salah satu doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu ia panjatkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhul, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sesek dada dan gelisah. Aku berlindung kepadamu dari sikap pengecut dan kikir. Dan aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan dominasi manusia-manusia yang zalim. Karena itu salah satu larangan yang disebutkan dalam Al-Quran adalah berlaku tabzir, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan pemborosan atau membelanjakan harta kekayaan baik milik sendiri atau milik negara untuk perbuatan yang tidak banyak manfaatnya, untuk keangkuhan dan ingin dikenal atau ingin dipuji. Allah berfirman, wala tubadzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Jangan kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Ma'asyiral muslimin, akhirnya semakin kita sadari kalau kehidupan yang selamat dari malapetaka, musibah corona, gunung meletus, banjir dan lain-lain, kita ingin bahagia dunia akhirat, hanya bisa kita raih manakala kita jalani sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana ketentuan Allah dan Rasulnya. Senantiasa takwa kepada Allah, keadilan harus ditegakkan, selalu hidup sederhana. Dengan kembali kepada Islam, kita kembali meraih kejayaan, kemuliaan, dan keagungan sebagai seorang muslim. Demikian khutbah yang sangat singkat, semoga berfaedah bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim
wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa ashkuruhu wa qad ta'azzana bi ziyadati liman syakar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ala raghmi man jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma shalli wa sallim ala abdika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sadatil ghurar. Amma ba'du fa usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu ibadallah annakum baina yadayillahi mawqufun wa bi a'malikum majziyun wa an a'malikum muhasabun. Summa alamu aidan anallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna min jinnihi wa insih. Maqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika sayyidina Muhammad sahibil wajhil anwari wal jabinil azhar. Wardallahumma an ashabihi Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ashabihi jami'an wa anit tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bimannika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din waj'al baldana Indonesia aminan rohoan sahoan wa sa'ira buldanil muslimin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fiman khafaka wattaqak ya rabbal alamin. Allahumma adfa'annal ghala wal bala wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan am baladina hadza khassah wa an sa'iri buldanil muslimina ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.